Air beriak tanda tak dalam, air tenang laksana lautan. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah, ada Pak Lurah? Gak ada di rumah. Ada di rumah Pak Lurah. Pak RT, Pak RW, Pak RW jualan tomat, yang beli mesti dihormat. Kalau kita mengaku sebagai hamba dan umatnya Nabi Muhammad, mari jawab salam yang begitu kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat sadaqallahul azim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Pertama yang saya muliakan kepada muratibil acara yang telah memberikan waktu tempat kepada saya untuk menyampaikan tausiah yang mungkin sangat sederhana pada kesempatan malam yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan muratibil auqas Allah dawamkan panjang umurnya selalu digunakan dalam rangka berta'abbus secara mahdhah kepada Allah Jalla Jalaluh. Juga yang saya muliakan kepada akhina fillah ad-da'i ilallah wal mujahid fisabilillahi wa rasulih, guru kita semua, orang tua kita bersama, Habib Yahya Al-Habsyi bin Ali Al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau, orang tua saya, guru saya ini, Allah dawamkan panjang umur, diberikan kekuatan sehat lahir dan batin dalam rangka membawa umat menggapai maudah, hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seluruh jajaran panitia penyelenggara, karena bagaimanapun acara Maulid Nabi bukan saja lahir, Rasulullah lahir, wafat dan hijrahnya sama. Lewat kekompakan malam ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada kekompakan dari panitia. Paling enak beli alpukat tanpa diikat, paling enak duduk sepakat, berat dan ringan akan mampu kita angkat. Kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk seluruh jajaran panitia penyelenggara. Khusus ketua DKM Musola Masjid itu, Musola ya. Ketua DKM Musola Al-Hikmah James Bond, jaga masjid dan kebunnya. Kita doakan mudah-mudahan pengurus musola ini Allah berikan ketabahan, serta ibu bapak hadirin rahimakumullah. Sangat luar biasa, di depan kita ini banyak bidadari surga itu. Saya lihat dari depan mirip kayak Syahrini,
Yang tengah kayak Asanti, yang di belakang gak jauh mirip kayak Mpok Nori. Tujuan kita adalah satu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kori terbaik kita tim hadroh yang sangat luar biasa. Seolah-olah ruh Rasul malam ini ada di tengah-tengah kita. Makanya baca sholawat. Tadi kata di nagrek saya bu. Sholawatnya beda nih. Sallallahu ala Muhammad ngajina benang berkat. Walaupun benang nasemet karena dirembat ustad. Jadi malam ini kita insyaallah bu, karena cuaca sudah malam, insyaallah tausiah saya ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, ikan kakap, ikan lele, tidak mesti bercakap-cakap dan tidak mesti bertele-tele. Yang penting ikan mujahir, ikan sembilang, cair langsung pulang. Pertama, marilah kita semua memanjatkan limpahan puji syukur kehadirat Allah, karena yakin pertemuan malam ini para ustadz, para kesepuhan, para tokoh masyarakat ini bentuk kudrat iradat Allah bu. Kita duduk di depan musola ini atas dasar kudrat iradat Allah. Tujuan kita, langkah kaki kita sama mungkin, ikhlaskan kita, karena tujuan kita ibadah di dunia itu satu, luruskan niat. Yang kedua, sempurnakan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin hidup di dunia bukan abadi orang dunia, Bu. Kita ini orang-orang akhirat, Bu. Tinggal nunggu giliran. Tilkal ayyamu nuzawiluha bainan nas. Jika kau bertemu ajalmu nanti, terbujur tubuh dalam perut bumi, di pusara terbujur sendiri, hanya bertemankan sepi. Sudahkah kau perbaiki amalmu di dunia? Untung ada abadi yang kita ngajak. Enggak ada yang abadi, Bu. Maka sempurnakan ikhtiar, Bu. Harga mati, Bu. Kita jangan bela-bela dunia, Bu, kalau lalai akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bu? Ibu kalau di haji, kalau mau mati mendingan suami dulu yang mati. Apa ibu dulu yang mati? Suami dulu. Pertanyaan yang kedua, ibu setuju nggak uang suami uang istri? Setuju? Kira-kira kalau dibalik uang istri uang suami, setuju nggak? Berarti nggak adil ya? Harus sama-sama adil. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Ingat ibu, jangan sekali-kali ibu cemberut di hadapan suami. Sepahit apapun hidupmu, segetir apapun hidupmu, sesakit apapun hatimu, usahakan di hadapan suami tersebut. Sering ibu panggil suami apa? Ayam, ayam bebek. Mangan jenggenjer ayam bebek. Kakak, sekolah kakak tua mencolok di jendela. Ya, jangan sekali-kali, karena surga ridho Allah, ridho suami. Bayangkan kalau cemberut melembung kayak ketelak bom, gak bakal masuk, Bu. Pertanyaannya, Pak Ustaz, suaminya galak, suaminya durhaka, urusan galak, urusan durhaka, Allah yang ngatur. Tugas ibu taat kepada suami. Di luar lebih hebat daripada pembantu, di rumah lebih hebat daripada ratu, di kamar lebih hebat daripada jablay. Kan kita mau kebalik, Bu. Kalau di rumah salah-salah, kalau ngaji segala macam rajin, percuma kan. Sholat rajin, ikut apa rajin sama suami, percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngelawan.
apalagi sambil melotot. Senyum sama suami. Terus suaminya, ini harga mati. Wanita soleh apa? Hadiah terbaik, istri istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang milik istri. Maka gambar uang wanita semua. 100.000 ibu-ibu, 50.000 ibu-ibu, bapak 1.000 perak, patipura, pegang golok ngeslok. Makanya slok, ibu-ibu mah hidungnya bau duit, nyimpen uang suami pasti ketemu. Tapi giliran istri yang nyimpan hanya Tuhan yang tahu. Betul. Irung nama duit ngede menyimpan pasti kepanggil. Ya, makanya tanamkan sifat kita takwa, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, rahmat teriring salam semoga senantiasa tetap terlimpah ruahkan kehadiran junjungan kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, saya mau tanya aja dulu. Ini kalau Islamnya Islam fobia, Pak Habib Yahya Akhifillah, kalau di panggung ada lampu, Islam fobia dilarang ini. Emangnya ulang tahun. Di panggung ada pohon, gak mesti ada bunga. Emangnya saya duduk di kuburan. Ya. Jadi Islam tuh elastis, fleksibel, tergantung pemakainya. Jangan dibikin kaku. Ini Islam ini bagaikan buih di lautan, banyak, tapi tidak mempunyai mutu kekuatan sama sekali. Saling menghujat, saling mengintimidasi, saling menghina, nggak ada manfaat. Urusan ibadah Allah yang atur. Terserah mau mulu dan tergantung versinya. Mau pembesar-besar panjang silakan. Mau ngundang penceramah silakan. Undang mubalik tidak. Membesarkan panjang tidak. Baca sholawat diperbanyak tidak jadi masalah. Yang dipermasalahkan baca sholawat tidak, pepanjangan maulid tidak, ngundang mubalik tidak. Itu yang dipermasalahkan. Ini ajang apa buat kita, aset buat kita. Sekarang iuran ke ini acara ini iuran enggak? Iuran ini BCA, Bank Sentral Akhirat. Ulah pelit hidup di dunia. Cak Siti Badriah kan mah di mana jadi Siti Badriah kan mah bara bere bara bere bara bere bara bere bara bere bara bere mere gehese. Iuran dia. Buat siapa? Buat kita. Harta kita sesungguhnya di jalan Allah Subhanahu, karena semua butuh uang. Tendanya duit, hadrohnya, sound sistemnya, korinya, kiainya, manusia kayak duit. Ya, kita bersyukur. Jadi maulid Nabi tergantung mau fitrah yang bagaimana, menjalankan yang bagaimana. Tujuannya mengagungkan hari lahir dan wafat hijrahnya Rasulullah SAW. Sekarang saya tanya itu, bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Bapaknya Ki Abdullah, Abdul Muthalib. Salah. Abdul Muthalib apa Abdul Wahab? Abdul, ibunya Kanjeng Nabi. Ki Abdullah nikah dengan Siti Aminah usia berapa Ki Abdullah? 19 tahun. Jadi tidak ada manusia yang memiliki biografi selengkap apa yang dimiliki Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu lahirnya, wafatnya, hijrahnya sama hari Senin. Kalau Cikande Cluster lahir Senin, wafat hari Sabtu. Bahkan kalau mati hari Sabtu banyak yang ngomong, kalau wafat hari Sabtu, ini hari tua, pasti banyak yang ngikutin. Ya banyak yang ngikutin lah, masa orang mati berangkat sendiri. Dua bulan ngandung si Aminah.
ditinggal sama ayahanda. Jarah di Bani Najjar 30 hari Abdullah wafat. Jadi Nabi Muhammad 2 bulan lebih sudah ditinggal wafat sama orang tua. Makanya kalau ada anak yatim, cintai anak yatim dan sayangi ibunya anak. Karena janda itu ada 3 bib. Ada janda batu, janda muda beranak 1. Ada jantung pisang, janda muda masih merangsang. Yang penting jangan jambu batuk, janda muda besok batuk-batuk. 2 bulan, 3 bulan, 4 tahun si Tamina wafat. Siapa yang melanjutkan yang asuh Nabi Muhammad? Kakeknya Ki Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun wafat, pindah sama pamannya Abu Thalib. Sampai 12 tahun diajak berniaga di negeri Syam. Sampai 25 tahun Nabi Muhammad menemukan tambatan hati, ketemu dengan janda gak punya suami. Namanya Siti Khadijatul Kubro. Makanya sunnah bagi pemuda yang masih bugel, gerombolan pemuda yang masih single, ataupun kejora kelompok jomblo ceria, ataupun telat jadi pengantin, ataupun retak remaja tanpa kekasih, sunatullah cari istri yang usianya 40 tahun. Ngeskolok yang masih orang kene ayah Siti Aisyah putri Abu Bakar Siddiq dinikahi sama Rasul usia 8 tahun, 9 tahun di sama ketika usia 15 tahun. Jadi pemuda tinggal pilih saja mau yang 9 tahun atau mau yang 40 tahun. Tapi bingung gak ada yang mau. Karena masa muda itu biasa, kalau bapak usia masih muda itu pegangan hidup, pandangan hidup masih muda, dipandang hidup. Kalau yang sudah 40 itu pegangan hidup, dipegang baru hidup. Kalau yang sudah tua sisa hidup, dipandang nggak bakal hidup, dipegang apalagi. Usianya kalau sudah ke sekolah, jangan ngeres. 40 tahun Rasulullah membangun mendapatkan wahyu Tuhan. 52 melaksanakan Isra Mi'raj. 63 tahun Rasulullah kembali di hadapan Allah. Jadi biografinya lengkap. Oh ya, itu Nabi Muhammad. Makanya kita perbanyak baca sholawat di Mahadrah, sangat luar biasa tadi. Ibu masih ngantuk? Lanjut. Ya, terus Bapak hadirin wal hadrat rahimakumullah, kita kembali bahwa kita ini makhluk yang tidak ada apa-apanya. Ibu merasa banyak dosa Ibu? Ada harapan kepingin masuk surga? Bapak yang di belakang ada harapan Pak? Ada sebuah ungkapan, kalau mendung hitam di atas kepala, jangan kau larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan kau larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu telah mekar pada Nabi dan Rohmu, maka Nabi dan Rohmu akan cinta dan rindu padamu. Kau pengen rindu sama Nabi Bu? Makanya perbanyak baca sholawat. Ya, banyak istighfar kepada Allah. Kita tuh makhluk yang tidak ada harganya. Ibu, kita diciptakan dari apa Ibu? Dari tanah, dari sperma bersemayam di opum, cek bahasa Inggris the peju. Saya punya sperma nih Beb, saya punya sperma 1 gelas, bayarin 100.000. Mungkin Habibie aja gak bakal mau, gratis pun gak ada yang mau. Ya kan? Maka cematkan akal ketika menjijikan. Ada akal, apapun si akal. Al-aqlu yufarriqu baina haqq wal batil. Akal itu pembeda mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang baik dan mana yang paling terburuk. Itu ada akal. Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Gak ada apa-apa. Sekarang saya ayam, tahu ayam Bu? Ayam keluarnya dari mana? Endog.
Endog asal sini. Cing ayam tua endog tua ayam. Kolotan ayam tua, kolotan telur. Endog seberapa kilo kuari? 36. Ada harganya. Ada harganya, tapi kalau manusia nggak ada harga, adanya akal. Ayam pun semua namanya ayam. Tapi ketika mati ayam sudah beda nama. Ada ayam geprek, ayam betutut, ayam rica-rica, soto ayam, sate ayam, bubur ayam. Nongkrongnya di warteg tingkat atasan sampai restoran tingkat bawah. Manusia beda-beda nama. Habib Yahya, Komarudin, Nurholik, Samsuri, Samlawi, Sarmunah. Ketika mati namanya satu, mayit pulangnya di mana? Di kubur. Kalau nggak ada amalnya, babak belur. Makanya Pak, lamun diajak ngaji harus mau. Jadi Habib Yahya, yuk ngaji, ayo ngaji. Kalau ada yang jawab masing-masing tan. Giliran bapak ibu mati panggil ustadz, ustadz gampang jawabnya masing-masing. Nggak ada yang mandiin, disetim. 50.000 selesai di depan. Kalau diajak ngaji susah. Ngaji kita ngaji karena ngaji sholawat Nabi. Siapa yang tidak ngaji matinya jadi memedi. Kan sering ngaji tuh kata ibu. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Sebelah tetangga ngaji, ibu-ibu sekalian, hari ini enggak pengajian karena saya ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Ibu-ibu kita mentang ngaji karena saya lagi nyuci kolor suami, semalam mimpi 2 kali. Wajib ngaji, ya kan? Jangan dianggap remeh ngaji. Walaupun tolabul ilmi pari Ustaz, bukan kalau sholat kan pardon. Kalau ngaji pari disangatkan. Ngaji kita ya gini, kata Abu Lais, bisa nggak bisa, yang pertama akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ngaji kita cuma ukur ngaji jiping, ngaji kuping. Ada yang jiber tuh ngaji sambil nyelender tuh. Ada yang jilor tuh ngaji sambil selonjor. Ada yang jirem ngaji sambil merem. Yang penting jangan jiler, ngaji campur. Kata Ki Abdullah, yang kedua akan mendapatkan ridho. Ngapain kita? Ya kan? Dapat ridho, duduk di sini sangat luar biasa. Nanti selesai dapat berkah. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Kalau sudah berdoa nanti dapat berkah. 4 tambah 4, 8. Nantinya dimakan. 8 tambah 8, 16. Kamu semangat utangnya waras. 16 tambah 16, 32. Berdoa 32 tambah 32, 64. Biar kita selamat dunia dan akhirat. Makanya kemarin tadi Habib Sallallahu ala Muhammad majine oli berkat senajan oli semet karena digablok ustad. Ya, kita bersyukur. Kita itu manusia, hargai. Sekarang yang lagi diuji Pak Ustadz adalah sebuah akidah. Sangat luar biasa. Maka panas ini jere bocah nakal kan mah. Jere bocah nakal, neraka bocor deh guys. Karena orang lagi gak mau lagi malu sama Allah. Maksiat sudah merajalela. Saling menghujat, saling menghina. Sebentar lagi Pak, akidah ini digoyang. Dengan ada sebuah yang namanya biasalah 5 tahunan sekali. Ya, ada pilpres, ada pileg ya. Ya, cari pemimpin yang betul-betul untuk mewakili rakyat. Jangan untuk adres doang. Kita ini tuh panglima bukan. Ya,
Silakan yang baik yang dipilih sebentar lagi. Jangan NPWP nomor piro di piro. Yang penting ada idealisme, jangan pragmatisme. Dan pusat politik harus. Kenapa? Untuk mengingatkan pemerintah. Saya juga ditawarin pusat mau enggak? Dari partai anu saya cukup mikir tahlil aja lah. Kalau mikir dewan sih nggak ada yang mikir tahlil, ada rekan-rekan kita yang dari anu. Yang penting yuk silahkan saja. Niatnya niat ibadah. Cuman kadang-kadang Pak saya mau ngomong kadang-kadang dewan. Kadang-kadang ini masyarakat adres saya mewakili rakyat. Rakyat mana yang diwakili? Belum jadi dewan baca ayat kursi. Setelah dapat kursi lupa kan ayatnya. Maka saya katakan apa bedanya pilkada dan pilkada. Kalau pilkada jadi lupa, kalau pilkada lupa ya pasti jadi. Sebentar lagi makanya ikutin saran Habib nanti. Ikutin ulama, mau ngikutin apa lagi sekarang? Sekarang ada juga ulama yang sudah ada. Sekarang ada banyak macam-macam aliran anu di Kautsar di Kanda ini ada Habib orang tua saya yang sangat luar biasa. Kita doakan barokah fil hayati wal mati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kembali bahwa hidup ini kita sementara. Tujuan kita bukan dunia. Kalau hari ini kita merasa terguncang, merasa kecewa dengan keadaan dunia, seolah Allah, kadang-kadang Allah nggak adil. Jangan sampai terguncang. Ada 1000 mimpi yang bakal diwujudkan. Terutama kepingin masuk surga Allah Subhanahu. Ya, siapa ingin ke surga? Sobat, ayo semangat. Kuatkan iman serta beramal yang hebat. Jangan mau diganggu rayuan setan dan godaan hawa. Ini hawa nafsu yang paling sangat luar biasa susah apa? Gak apa bareng rokok Pak. Bareng ngaji bareng rokok karena al-wudu wajib badal makan itu. Merokok itu wajib sebagai dahar. Makanya kalau suami pergi karena rokok, suami bakal menimbulkan sifat berani minta, berani utang. Maka rokok itu ada singkatan Jisamsu, jiwa santri masuk surga. Sampurna santri mempunyai orientasi nasional. Bismillah, wanita milik semua laki-laki. Jinggo ngaji dinggo, gentong generasi tongkrongan. So kalau apa belum terus kali itu. Makanya kalau perokok nggak bakal masuk surga, usah. Masalahnya apa? Di surga mah nggak ada api. Ada di neraka. Kau bohong ya temannya. Sok jojong yang ngerokok. Nah kita kembali. Ciri umat Nabi. Sudah tadi kan? Ya Allah. Pokoknya sudah tahu semua ya Bu ya. Sekarang gambaran ciri umat Nabi ada berapa? Ciri umat Nabi ada berapa Bu? Pak Ustadz, ciri umat Nabi ada berapa? Ada 4 ya Bu ya. Pertama, asyidda'u alal kufar, benci dengan budaya kafir. Pak Nur Khalid, jangan anarkisme budayanya. Sekarang budaya udah merajalela. Ini dulu istri dulu tuh kalau suami yang sakit itu didekap. Kenapa yang sakit ya kan? Sekarang kalau suami sakit diapain Bu? Jepret, foto, update status, doain suami saya muntaber. Itu kerangian asalnya di sini. Jadi kalau suami tidur jangan dipotong. Ya sekarang maaf, HP itu ada manfaat, ada mizorat. Tapi banyak mizorat ketimbang manfaat. Senakalnya anak dulu Pak, habis maghrib pasti ngaji. Sekarang maaf, ngaji cuma 2 huruf, lam dan to, lato. Kalau orang dulu ngaji, akidahnya luar biasa. Toa suami sangat luar biasa. Sekarang mau pengajian rapi, mau arisan rapi, mau ke kecamatan, PKK ais dikerok, digenti korsopidol. Kan waktu sih kebauten kenjel. Suaminya nggak ada, OTW. Rungkat kita keluarga bakal nabu. Iya mau ngapain? Suami nggak ada OTW. Kalau usaha
ibu sholat. Suami ke sawah, ibu gelar sajadah. Ini mau suami gua ada OTW. Putar ke kanan, putar ke kiri, mau ngapain tuh? Hirup kayak gangsing eta. Nggak istiqomah, istirahat dalam mikir imah. Pandoakan suami. Maaf ibu, suami itu pejuang nafkah, cari uang sampai stres. Kenapa ibu? Nah habisin duit gue ngilangin stres. Ya kan Pak? Suami kerja di Jakarta mau ketabrak mobil, ibu anak di rumah gak ada yang tahu bu. So kerja di laut mau kegulung ombak, anak istri gak ada yang tahu bu. Suami sangat luar biasa. Maka ketika di rumah sudah sewajarnya ibu taat kepada suami. Ya kan? Hah? Kenapa? Suami istrinya nggak apa-apa. Yang penting ridho biar ridho. Ikhlas nggak ibunya? Kalau mau ikhlas aja. Nah makanya itu Pak, kalau istri punya uang banyak nggak butuh yang namanya laki-laki. Tapi kalau laki-laki sudah mapan pasti. Makanya kalau laki-laki istrinya 4 itu power man, istri 3 superman, istri 2 gentleman, siji cemen. Saya mengajarkan 1, 2, 3 satu pun ada surat investigasi ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Sudahkah adil kita terhadap istri? Sudahkah adil kita terhadap anak? Tugas berada suami, istri, istana, tempat ridho ilahi, suami, semua uang milik istri. Yakin ibu yang hadir malam ini, ibu yang sifatnya tawadu, tahu warna duit. Iya, sayang sama suami. Jangan bu, mudah kalau masuk surga ibu-ibu. Bapak-bapaknya ayo, ini hadiah terbaik. Sok Pak ngurus istri eta, kepala aja nggak cukup 100.000 aja. Sok mau kondangan lama. Bapak udah nunggu di motor. Ibu mau wajah dulu. Pertama pembersih. Selesai pembersih bedak dasar. Bedak dasar ganti bedak inti. Lanjut pakai maskara. Terus bola-bola selanjutnya dipakai gincu belepotan ada pensilnya. Setelah selanjutnya selesai di blow on kan udah rapi. Suami nungguin Pak. Jadi modal istri itu wajah aja nggak cukup 100.000. Bayangkan Marta Tilaar, Mustika Ratu, Mirabella, mahal semua. Kalau dulu cukup talak Pak, bedak pipa ditepak ngebul selesai. Atau istri sekarang mah nggak mau bajunya Syahrini, nggak Syahrini ya Syahroni nggak dia Syahroji sekarang. Ya, jangan kebalik, toh mau kondangan kadang-kadang rapi, ketemu dengan suami. Makanya maaf, ketika suami datang kerja, assalamualaikum, ibu jangan jawab dulu. Ibu masuk di kamar hias, cari bedak sekependaknya, raupakan yang rai. Temui suami, waalaikumsalam Aa, ditunggu dari tadi sama Masuk suami, ditawarin apa mau makan dulu, apa mau apa dulu, ditawarin. Kata suami, makan aja dulu dong. Ketika makan sudah bersanding, ibu jangan jauh dari hadapan suami. Kata suami, nah udah makan udah, ibu duduk aja di hadapan suami, tatap wajah suami, pengen ngentut ditahan. Nah, ini mah kadang-kadang udah. Nah, laki-laki juga maaf. Walaupun istri di rumah tenaganya lebih hebat daripada kerja di pabrik. Pagi sampai sore nggak selesai. Kalau makan nggak ada tempat cuci tangan, jangan ribut. Di situ ada jangan sayur. Lu kekobok dong, sepira susah semlawi. Wes, tak kawedange. Jangan ribut gitu, jangan sayur. Ini capek ini ngomong, mana air minumnya, mana tempat cuci tangannya.
Saking bingung istri masuk di dapur sambil nyanyi perasaan. Nah, ku berbakti kan biasa kalau masih baru, masuk kan Pak Ustaz, kalau masih baru usia pengantin tuh lagunya gini, dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, dimana ada bayanganmu kekasih. Nanti 40 tahun baru lagunya beda. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Jalan terbaik hanyalah wah, timbang dua kayaknya apa? Jadi kita kembali budayanya. Mana budaya kafir Ustaz? Pertama, hari Valentine Day. Pak Habib, punten ya Pak Nur Khalid. Hari Valentine Day itu apa nam? Hari kasih Valentine tuh bukan sini. Orang-orang kita aja. Wes merana Valentino Rossi berapa? Ya, bukan hari Valentine kasih sayang tuh bukan. Hari kasih sayang tuh buat ibu. Ibu tuh sangat luar biasa. Apakah jarak Iwan Fals kan? Iwan Fals kan? Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk anak sayang, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah seperti udara. Kisah kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Bapak mau Bapak kota ya gak ibu kota. Enggak ada memperingati hari Kartono, ada juga hari Kartini. Enggak ada Bapak Jari, ada juga Ibu Jari. Ibu ya, budayanya hari Valentine itu jangan ikutin kita. Kadang-kadang kan sibuk. Kalau besok tanggal 14 Februari yang sibuk pemuda Cikande catan sama pacarnya, wahai ayangku yang ada di Villa Jingga, di atas langit ada bulan, di atas langit ada bintang. Gara-gara mikir kamu tersayang, saya kebanyakan utang. Alami my darling, punya celana satu di gondol maling. Ku tahu sengsaranya para nabi di bulan Muharram, tapi lebih sengsara cintaku padamu. Oleh karena itu penjajahan cinta di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Wassalam Nur Khalid. Nur Khalid, orang Islam itu bukan budaya kita, budaya Yahudi. Yang kedua kalender eta ayah ibu-ibu dari Kristiani melahirkan anak laki-laki namanya Alexander. Dulu mah bikin anakku sama ibu. Kalau ibunya namanya Irna, bapaknya Topan, pasti anaknya Irfan. Kalau bapaknya Abbas, ibunya Kokong, pasti anaknya Kokong. Bapaknya Atta, ibunya Ayi, pasti anaknya Ayi. Nah kalender diawali Januari Februari itu diambil dari nama-nama uskup, pastor dan pendeta. Kadang-kadang kita lahir anak laki-laki pada bulan Juni kasih nama Muhammad Jono. Bulan April, Aprilia, Februari laki-laki Febrianto, perempuan Febrianti. Bukan produk kita, produknya produk Yahudi. Khawatir mantas sabah biqaumin fawabin bumbu, maka menjaga akidah lebih susah ketimbang menghancurkan akidah. Ibu ya, jangan tuh. Yang ketiga tiup lilin, happy birthday to you. Tiup lilin, terus Bib gimana kalau mau ulang tahun cucu silahkan. Yang penting undang habaib. Ini mah kadang-kadang dulu ada usia 75, kapan ulang tahun beli lilin 75. Kalau skop nyalain semua ditiupin sama ibu yang 75. Lilin belum mati, ibunya gak bisa napas. Modal ya. Nah, jangan salah kaprah kita. Budaya sekarang budaya silakan. Budaya Islam itu begini. Nih, yang dipakai ini mazhabnya bukan mazhab sampai jilbab. Mazhabnya mazhab Hanafi. Yang pakai
pakai cadar itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Yang pakai masker. Iya kan, kalau kita kan ada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Yang penting jangan nomor 5 Imam Samudra. Bom kan. Ya, jadi mudah-mudahnya Bu, anak-anak kita sok yang bagus. Generasi pemuda hari ini akan jadi orang tua esok hari. Kalau pemudanya brok-brok sok, maka silakan gaulnya gaul Islami. Silakan dugem dakwah untuk generasi muda. Sok generasi muda sekarang ini ya. Islam tuh kuat ketika ngaji Ustaz. Kita lewat di Cilegon. Ya Allah ning alun-alun kota barat. Ngedeleng bocah wadon rambut beria-beria bahkan kayak gubuk bata kedudukan. Pentil susu monyong kayak bicara Medan. Di dalam kerok di dalam orang kebahagiaan. Merah. Hancur Islam. Tetapi maju di Cikandu. Ya Allah ngedeleng wong wadon sangat luar biasa. Demi cinta Rasulullah luar biasa lagi. Ibu pengen mati Bu? Jangan. Saya doain ibu yang hadir malam ini umurnya nyampe sampai 350 nanti. Gak mau lagi Bu. Ya urusan ajal Allah yang ngatur, dan surga pun bukan milik siapa-siapa, orang yang takwa kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak adil. Kalau lihat seseorang masuk surga gara-gara jasad, berarti yang ganteng masuk surga dong. Aliando, Lude Herlino, surga, jelek, dono, mandra, neraka, adil. Atau yang cantik bakal masuk surga, Syahrini, Asanti, Amananda Manovo, surga. Yang jelek, Atun, Elisu Gigi, Omas, neraka. Allah enggak adil. Maka Allah lihat apa? Ila qulubikum, hatinya yang my heart is my home. Kolban syakiran, pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur aja. Ibu kepengen kaya? Usaha. Pengen senang akhirat? Usoli. Musola ini Pak, maaf. Ini penghantar kebahagiaan surga ini. Kalau orang gak mau sholat, mati, masuk musola. Bahkan duduknya paling terdepan barisnya. Orang berdiri dia terbaring. Jelek karpet sing endi bae Mang Samlawe. Mati temen maju musola iku. Ya mau ngapain Pak? Sholat itu jenderalnya ibadah Pak, panglimanya ibadah. Seseorang kaya nggak sholat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia kalau nggak sholat hina di hadapan Allah. Makanya maaf, ketemu sholat maghrib, ada Habib anaknya kepingin jadi ulama, mari kita melaksanakan sholat maghrib biar kita benang karena pahala. Ketemu dengan sholat isya, Samson memang perkasa tapi sayang kalah dengan wanita. Mari kita melaksanakan sholat isya, itu kewajiban yang paling utama. Ketemu dengan sholat subuh, anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Mari kita melaksanakan sholat subuh biar kita mendapat ampunan Tuhan. Ketemu subuh, ketemu isya, ketemu lohor, ketemu asar, ketemu maghrib. Maksimalkan rentetan waktu, mungkin itu waktu yang paling terakhir buat kita. Jangan tinggalkan sholat. Sholat kita sholat karena sholat yang syariat. Siapa yang tidak sholat nanti mati lompat-lompat. Jadi pocong Bu. Ya, jadi sholat yang rajin. Ibu kalau malam ibu bangun mau apa Bu? Kencing jujur Bu. Ya, bapaknya kalau malam bangun Bu. Bangun apanya Bu? Bangun orangnya sama-sama tahajud kepada Allah Subhanahu. Jadi budaya yang kita jauh saja, pesan sama bosan aja anak-anak kita penuhi musola ini. Ya ini syiar kita karena kita bukan orang tunjang, orang-orang yang akan kembali di hadapan Allah. Yang dipikirkan itu mati, karena mati itu mysterious problem. Sampai malam ini tidak ada sosok dokter profesor yang mampu menemukan obat anti malakal maut. Semua bakal mati. Di sana anak Bu Arab mati wong lanang itu, laki ini barengan jeluk kita. Barang anu nangis rabine, jadi rabine kang jojong be arep mati mah. Enong ikhlas da barede kakang tersiksa, itu suami juga mati-mati kuat. Coba panggil anaknya. Yang kerja di Nikopas sudah kiat nyampe rumah, kata anak lanang dan anak yang ceweknya,
Pak kalau mati silakan, nomding kus ikhlas daripada bapak tersiksa. Padahal tidak berbicara istri, tidak berbicara anak, kelakuan sendiri lagi diputar ulang di hadapan Allah. Maka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, manusia tidak akan pernah terpejam matanya sebelum melihat antara gambaran surga dan gambaran arah mana ke kita. Kalau surga, salamu qaulan mir rabbir rahim. Kalau neraka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ada dua jalan, mana yang kita ambil? Kalau jalan kanan, ayo kita ibadah sama-sama. Susahnya ibadah adalah istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bu, ciri umat Nabi yang pertama adalah benci dengan budaya-budaya kafir. Yang kedua ciri umat Nabi ruhamma'u bainahum habaib. Pak Habib Ali Yahya sering, ayo kita silaturahim, ayo kita silaturahim. Maaf Bu, ini ada 5 jari. Ya kan Bu, ini namanya apa Bu? Jempol itu kalau legalitas resmi udah. Saat ini telunjuk ini milik orang kaya. Bangun rumah sakit sana, ini orang kaya. Ini polisi, TNI netral, independensi kemana-mana. Ini pemuda, jari manis, kelingking paling terkecil ibu-ibu. Walaupun kecil, prosesnya sangat luar biasa. Ngambil korong. Bahkan kalau hormat ada di mana? Walaupun kecil ada di paling terdepan. Jadi kalau ingin sukses dunia dan akhirat, muliakan ibu. Orang dulu punya anak 10 mampu membahagiakan anak 10. Anak 10 belum tentu sanggup membahagiakan kedua orang tua. Orang tua sanggup beli tanah, beli mobil buat anak. Anak belum tentu membahagiakan orang tua beli tanah, beli mobil. Ya kan? Itu hebatnya orang tua kita. Kalau anak durhaka, maaf, siksa Allah bukan ketika bapak ibunya sudah wafat, masih hidup, tetapi setelah wafat nanti rentetan musibah Allah tahu terhadap anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Maka bersyukur hidup di dunia masih hidup bapak dan ibu. Ayo kita giatkan silaturahim. Ini ada habaib nih yang nyalak juga, orang tua saya yang dari partai umat, mudah-mudahan harapannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri umat Nabi adalah tarohum rukaan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan. Kalau bisa kita ruku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam orang mendekur tidur, ibu sholat yang rajin, sholat 5 waktu, jangan sampai dilalaikan. Dan yang terakhir, ciri umat Nabi adalah simahum bi wujuhihim min asari sujud. Orang yang gemar salat itu di sana bakal ada bekas, lidahnya bakal ada tandanya. Makanya nanti ini di bulan momentum Maulid Nabi banyak baca sholawat. Ke toko beli sajadah, jangan lupa beli jilbab dan mukena. Telah hadir bulan yang penuh barokah. Semoga semakin bertambah iman dan takwa. Kapal karam tersimpul tali, cari benua. Begitu benar, bulan Maulid telah muncul kembali. Mari kita perbanyak baca sholawat. Ya Bu ya, saya baca sholawat. Ibu nang ngajar sini setiap malam apa ngaji? Malam Minggu, malam Senin. Luar biasa Bapak ngaji di sini. Isi terus, mudah-mudahan ini menjadi center bagi kita semua. Dan mudah-mudahan acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mudah-mudahan warga Cikande Kloster akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ditutup dengan kita baca istighfar sama-sama, istighosah sebentar sama-sama ya. Astagfirullah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan malam ini kami bersimpul hadapan-Mu ya Allah. Dengan bawaan tumpukan dosa-dosa yang terulang dan semakin bertumpuk hingga kami tak mampu pula untuk menghitungnya, bahkan kami tak mampu pula untuk mengingatnya. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma sabbitna ala nahjil istiqomah fi syahri Rabiul Awal. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan pendirian kami di bulan Rabiul Awal ini di jalan yang istiqomah,
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astaghfirullah minal khotoya. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin hanya itu dari pagi sampai malam ini kita belum rehat. Ini Ustaz, mohon maaf apabila pengisian materi tidak sesuai dengan harapan para jamaah sekalian, tapi minimal intisari dari acara Maulid Nabi ini kita semua akan mendapatkan barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kukira terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain kali kita bisa berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Kalau ada kata yang kasar, karena saya adalah makhluk yang kasar. Kalau ada kata yang menyinggung perasaan, berarti Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada ucapan Komorudin yang salah, Komorudin mohon maaf lahir dan batin. Lautan mana yang tak berombak, tuyul mana yang tidak botak, dan bisul mana yang tidak bengkak. Mungkin hanya itu tausiah yang begitu aktual, faktual, tajam, dan terpercaya dalam acara liputan SCTV berpacu dalam pengajian Buludan. Saya Komudin dan Habib Yahya dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita bisa jumpa lagi pada kesempatan pada episode dan gelombang yang sama. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Good night, selamat malam, good morning, selamat pagi, dengan salam. Semoga kita jumpa kembali. Bunga dadap di atas pagar, Bapak Ibu bawa pelita. Kalau ada kata terselip luka, jari disusun, maaf dipinta. Kalau ada sum di ladang, bolehlah Bapak Ibu menumpang mandi. Tetapi kalau tidak ada sum di ladang, Bapak Ibu gak usah mandi. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.